Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada sore ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian tadabbur Al-Qur'an. Salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, tauladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pekan lalu kita sudah menyelesaikan surat Asy-Syams wasyamsi wadduhaha. Adapun pada sore ini kita akan membahas surat Al-Balad. Surat Al-Balad ini surat yang diturunkan di Mekah. Jumlah ayatnya ada 20 ayat. Disebut dengan Al-Balad karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Mekah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan Ka'bah dan menjadi kiblat bagi kaum muslimin. Ibu yang saya muliakan, surat ini berbicara tentang kebahagiaan manusia dan kesengsaraannya. Konsepnya dalam memilih dua jalan, baik itu jalan kebaikan maupun jalan keburukan. Dimulai dengan bersumpah dengan Mekah, kemudian bersumpah dengan wa walidin wa ma walad, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan wa walidin wa ma walad. Ini ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi tentang manusia yang merasa sombong dengan kekuatannya, dengan apa-apa yang ada pada dirinya untuk menentang kebenaran dan mendustakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga untuk itu dia mengeluarkan harta yang banyak. Itu tuh ayat ke-5 sampai ayat yang ke-7. Yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang nikmat Allah dalam 3 dimensi, yaitu nikmat 2 mata, nikmat 1 lidah, dan nikmat 2 bibir. Dan
ikhtiar usaha manusia untuk memilih dua jalan. Nah, itu ayat 8 sampai ayat 10. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah itu menjelaskan tentang hambatan-hambatan dan rintangan-rintangan yang dihadapi oleh manusia, serta jalan untuk menghadapinya, yaitu dengan iman, amal soleh, dan infak. Ini 11 sampai 18. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang konsep orang-orang yang sengsara, yaitu mereka yang memilih jalan kufur kepada Allah dan tidak mau mengikuti kebenaran, dan akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Itu 19 sampai 20. Nah, itu kira-kira tema umum daripada surat Al-Balad. Sekarang kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Baca tuh ya, Bu. Ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 3 macam. La ini kalau bergandengan dengan uksimu, la itu bukan bermakna menafikan, tapi dia menguatkan. Yang seperti ini ada beberapa ayat, misalnya la uqsimu biyaumil qiyamah, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Nah, la masuk dalam kata-kata uqsimu, bukan menafikan tapi menguatkan, ya. Jadi secara harfiahnya kan la itu kan tidak. Nah, berarti kan aku tidak bersumpah dengan negeri ini, bukan itu maksudnya. Kalau sumpah yang digandengkan dengan la, itu maknanya bukan menafikan tapi menguatkan, ya. La uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah dengan hadzal balad, dengan negeri ini. Nah, yaitu Mekah. Ini untuk sumpah ini kita bukan kali ini hadapi, kita lewati, tapi sudah ada sumpah-sumpah sebelumnya. Hanya beda yang ini pakai la, yang sebelumnya pakai waw. Misalnya wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha. Nah, kali ini pakai la. Di sini Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah dengan Mekah, maka Mekah itu punya keistimewaan, punya kemuliaan. Kata-kata al-balad ini juga kali yang kedua kita dapatkan. Sebelumnya kan di surat At-Tin, wat-tini waz-zaitun, wa turi sinin, wa hadzal balad.
Nah, ini balad. Cuma di sini nggak ada aminnya, sana ada aminnya. Di sini maksudnya sama. Allah memuliakan Mekah. Allah memuliakan negeri ini, yaitu Mekah. Nah, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad, dan kamu adalah mukim di negeri ini. Berarti di sini Allah bersumpah dengan engkau. Engkau di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hillun itu maknanya bisa mukim. Mukim itu artinya tinggal, ya. Bisa hil maknanya halal. Kamu halal di negeri ini. Maksudnya nanti kamu akan diberikan kebolehan untuk memerangi penduduk Mekah. Kan nggak boleh perang di Ka'bah, tapi hanya kamu aja yang boleh, lain nggak boleh. Makanya ini nanti terjadi ketika penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah. Ini bagian dari mukjizat. Diberitahu hari ini, kejadiannya nanti. Nah, gitu. Wa anta hillun. Jadi ini semakin melebihkan keutamaan Ka'bah, Mekah yang tadi negerinya. Sekarang ini engkau wahai Muhammad yang menjadi penghuninya. Nanti kamu akan diberikan kebolehan untuk menaklukkan kota Mekah. Wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Baca ibu yang ketiga, Bu. Dan demi pertalian bapak dan anak. Di sini maknanya ada yang memaknai walid itu adalah Adam dan cucu-cucunya. Ada yang memaknai wawalidin adalah Ibrahim dan cucu-cucu anak dan cucunya. Nah, gitu. Ada lagi yang memaknai walid itu yang punya keturunan. Wama walad yang enggak punya keturunan. Allah bersumpah dengan laki-laki yang punya keturunan dan laki-laki yang tidak punya keturunan. Nah, itu makna. Ada 3 makna daripada wawalidin wa ma walad. Ya. Jadi di sini Allah bersumpah dengan 3. Bersumpah dengan Mekah yang merupakan tempat kelahirannya dan juga tempat kakeknya Ibrahim yang mendirikan dan meninggikan Ka'bah, serta tempat tumbuhnya Ismail yang merupakan garis keturunannya, untuk memuliakan Ka'bah. Jadi di ayat yang mulia ini kesimpulannya bahwa Allah memuliakan Ka'bah Mekah dengan 3. Dengan negerinya, dengan Nabi Muhammad yang sebagai orang yang tinggal di situ,
serta kemuliaan garis keturunan Nabi Ibrahim Ismail. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Baca artinya, Bu. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam kondisi yang susah payah. Ibu sekalian, di sini insan ini jenis manusia, bukan satu orang manusia, tapi jenis manusia. Bahwa manusia itu secara umum diciptakan dalam kondisi susah payah. Kalau dilihat, kalau kita hubungkan dengan ayat yang ketiga, tadi apa artinya, Bu? Yang ketiga, demi pertalian bapak dan anaknya. Ini jangan dipahami kok ibu nggak ada. Nah, kalau kalau disebutkan walid, maka sudah masuk ibu. Tapi kalau ab, itu bapak, abi. Nah, karena walid ini orang tua dalam apa tadi? Keluarga yang tidak bisa tanpa ibu. Ya kan? Nah, jadi dalam proses pertalian bapak dan anak ini kan kabad. Capek kan? Capek nggak, Bu? Nih, yang di hadapan saya pengalaman-pengalaman nih. Bagaimana mengandung, ya, menjaga, melahirkan, menyusui, membesarkan. Itu namanya kabad. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam kondisi selalu dalam keadaan susah payah. Itu prosesnya. Dalam menjalaninya kan juga kabad. Lebih lagi kan? Konli. Bukan lagi. Mencari rezekinya, menyekolahkannya, ya, kemudian beli semua keperluannya. Ya kita juga dulu dengan orang tua kita gitu sama. Jadi al-ilmu nurun, ilmunya nurun. Sebagaimana kita dulu sama orang tua, sekarang kita sama anak. Jadi proses mulai dari dia dikandung sampai dilahirkan, itu kabad, susah payah. Kemudian ketika menjaga dan mendidiknya, itu juga kabad. Gitu bukan? Kabad kan? Kabad dalam proses, kabad dalam mendidik dan membesarkan. Ya. Kalau nggak mau kita capek, nggak usah kawin. Nggak usah di dunia. Memang dunia ini tempat kabad. Nah, setelah proses, setelah kita membesarkan secara manusiawi, berikutnya kan kita beramal. Beramal ini kabad nggak? Kabad. Banyak godaan, banyak cobaan. Kita datang ke sini kabad nggak nih? Kabad. Yang pertama ngantuk, yang kedua kita harus negosiasi. Ini kan seharusnya mungkin lagi liburan anak nih. Jalan-jalan, nyomak ke jakbut. Kahana jadeh, tajak-jak. Kabad kan? Mungkin dia gerutu, macam-macam. Kita beramal soleh aja dalam kondisi kabad. Ya, kabad.
Karena memang tabiat dunia ini tabiatnya kabat. Kalau kita nggak mau kabat, nggak mau susah payah, di surga nanti. Surga itu nggak ada capek-capek, nikmat semua. Gitu. Ya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Dan nanti kabat setelah kita di dunia, kita akan menghadapi kabat di mana? Di barzakh. Barzakh. Itu kabat lagi itu. Ya, kita hadapi di alam kubur. Nanti di hari kiamat kabat lagi. Padang mahsyar untuk kita pertanggungjawabkan semuanya. Itu kabat lagi. Kapan berhenti kabatnya? Surga, berhenti dah. Begitu berhenti sudah nikmat semua. Enggak ada kabat-kabat lagi. Nah, gitu. Selama belum masuk surga, kita akan hidup dari satu kabat ke kabat berikutnya. Akan merasakan kabat demi kabat. Surga itu hasil daripada kabat. Itu dia. Surga itu hasil daripada kabat. Gitu. Sekarang apakah kita sabar dalam menghadapi kabat demi kabat? Nah, gitu. Ya. Baik. Lanjut yang kelima. Nah, ini ayat diturunkan kepada Abil Ashad bin Kaldah al-Jumhi. Nah, namanya Abil Ashad bin Kaldah al-Jumhi. Jadi, kenapa ayat ini diturunkan kepada dia? Karena dia ini orang kuat. Orang kuat. Kuat badan, orangnya tinggi besar, kekar, dan dia punya harta banyak. Jadi secara fisik dia kuat badannya, kekar badannya, sehingga orangnya ditakuti. Kemudian dia hartanya banyak, orang kaya. Jadi dengan berkumpul dua ini, dia orang kuat badan, dan banyak harta, dia merasa nggak ada yang bisa melawannya. Nggak ada yang bisa menandinginya. Ayahsabu allan yaqdiru alaihi ahad. Dia merasa tidak ada yang bisa mengalahkannya. Nah, Abil Ashad bin Kaldah al-Jumhi. Nah. Ya. Jadi dia ini termasuk donatur dalam pembiayaan permusuhan dengan Nabi Muhammad. Pejabat suku Quraisy. Cuma kan namanya di bawah Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan. Dia nggak di level 1 dia. Ya. Pejabat suku Quraisy. Nah, dia ini adalah pembesar suku Quraisy. Di antara keistimewaannya adalah dia donatur utama dalam membiayai permusuhan Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya dia merasa kekuatan saya ada, pengna
Tidak ada yang bisa mengalahkan. Ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Lanjut. Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Oke, ini lain lagi. Surat ini turunkan kepada Harith bin Amir bin Naufal. Harith bin Amir bin Naufal. Harith Abu Naufal. Nggak ada hubungan nih. Ya, ya. Nah, nama boleh sama, tapi orangnya beda. Nah, Harith bin Amir bin Naufal. Nah. Jadi dia ini termasuk juga donatur dalam pemusuhan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Donatur. Nah. Kalau tadi Abil Asyad bin Kaldah al-Jumhi mengatakan ayahsabu allan yaqdiru alaihi ahad, sedangkan dia yaqulu ahlaktu malal lubada. Dia telah menghabiskan harta yang banyak. Jadi dia mengatakan, nah jadi ayahsibu allan yaqdiru alaihi ahad ini secara umum, secara khusus untuk Abil Asyad bin Kaldah al-Jumhi, sedangkan yaqulu ahlaktu malal lubada untuk Harith bin Amir bin Naufal. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Aku telah menghabiskan hartaku untuk itu. Dan untuk memusuhi Nabi Muhammad, malal lubada, hartanya melimpah-limpah untuk itu. Ya. Dia tidak pikir lagi berapa diminta kasih, berapa dibutuhkan diberikan. Nah, gitu. Haris yang pertama tadi, Abil Asyad bin Kaldah al-Jumhi. Intinya dua ini ungkapan orang yang sombong. Yang tadi sombong dengan kekuatannya, yang ini sombong dengan hartanya. Gitu. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad yaqulu ahlaktu malal lubada. Jadi dia merasa tidak akan ada orang yang menandinginya. Terus ayahsabu allam yarahu ahad, dan dia menyangka tidak ada yang melihatnya. Tidak ada yang melihatnya. Dia lupa Allah berkuasa kepadanya. Kecil kalilah kekuatannya itu. Nah, hartanya juga sangat sedikit dibandingkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tidak beriman dan merasa dia punya apa-apa, cenderung sombong. Sombong dengan kekuatannya,
Dia merasa nggak ada lagi yang menandinginya, padahal dia cuma di Mekah aja. Kata dalam tempurung kan? Nah, dia kira tidak ada yang mengalahkannya. Dan ini dibahasakan alai, tidak akan ada. Padahal dia umurnya terbatas, kekuatannya terbatas, hartanya terbatas. Tapi dia dengan sombongnya mengatakan alai, tidak akan ada yang menandinginya. Ditambah lagi dia mengatakan lagi alam ayah sabu alam yarau ahad, nggak ada yang bisa melihatnya. Nah, oke, lanjut Bu. Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata Nah, lanjut. dan lidah dan sepasang bibir? Ya. Sekarang tadi kan dia merasa tadi nih, merasa tidak ada yang menandinginya, terus tidak ada yang melihatnya. Jadi dia kasih uang banyak nih, nggak ada yang lihat, hanya dia aja yang tahu. Nah, sekarang Allah ingatkan, alam naj'al lahu ainain, bukankah kami telah berikan kepadanya dua mata? Tadi kan dia bilang apa tadi? Tidak ada yang melihatnya. Kamu yang bilang nggak ada yang melihatnya, mata kamu tuh siapa yang buat? Gitu, kira-kira gitu. Kan dia bilang tuh nggak ada yang bisa melihatnya. Dua mata kamu tuh siapa yang beri? Alam naj'al lahu ainain, bukankah kami telah beri kamu dua mata? Kok dengan sombongnya kamu bilang nggak ada yang melihat? Kamu rasa nggak melihat, tapi kami melihat. Alam naj'al lahu ainain. Kecil Bu, kecil sama Allah Bu. Ya. Jadi ini Allah kasih kita nikmat untuk melihat, mengamati, memperhatikan, observasi, ya kan, menyaksikan. Itu nikmat dua mata. Nah, kita sekarang tambah kacamata lagi. 4 mata udah. Ya kan? Alhamdulillah ibu-ibu yang nggak pakai kacamata. Oh, rata-rata pakai kacamata semua. Hah? Udah sepuh. Ya, memang perlu kacamata baca. Wah, ini mak kita nih luar biasa, mata masih sehat. Nah, itu namanya alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami telah berikan kepada kamu dua mata? Nah, sekarang dua mata ini kita gunakan untuk apa? Nah, gitu. Seberapa jauh? Seberapa detilnya? Iya. Retinanya ada, seorangnya ada. Hmm. Kita memikirkan seperti itu. Oh, Insya Allah. Iyalah. Dia hanya Yang nampak aja. Tuh. Bola mata gimana, retina gimana? Iya. Baru mata. Baru mata aja kita udah nggak sanggup pikir itu. Tapi dia pula bilang kami tidak ada yang bisa melihat. Nah, itu kan? Iya. Makanya kita kalau ada apa-apa jangan merasa nggak ada yang lihat. Kalau ada apa-apa jangan merasa ini nggak ada yang lihat nih. Ada CCTV. Maha kuasa itu yang maha melihat. Gitu. Oke. Jadi dua mata. Oke. Yang kedua, walisanan.
dan lisan, lidah. Lidah, lisan. Apa guna lidah? Berbicara, menyampaikan isi hati. Tanpa lidah bisa kita bicara? Nggak bisa. Yang kita bicara nih, itu karena nikmat lidah. Nikmat lidah. Makanya kalau dalam ilmu tajwid itu, makhrajnya kan ada makhraj tenggorokan, ada makhraj lidah, ada makhraj rongga tenggorokan, ada makhraj dua bibir, ada makhraj rongga hidung. Jadi 29 huruf itu keluar dari 5 tempat keluar huruf. Huruf yang paling banyak keluar adalah dari lidah, dari lisan. Makanya lisan ini kalau dia berbicara keluar banyak. Kan kalau kita bicara yang kita keluarkan banyak. Kalau perempuan satu hari berapa, Bu? Berapa ribu? 25.000. Laki-laki 15.000. Perempuan satu hari harus mengeluarkan ucapan 25.000 kata. Laki-laki 15.000 kata. Dan 25.000 kata atau 15.000 kata ini keluar dari lidah. Walisanan. Lidah. Lidah ini dia bisa mengungkapkan apa aja. Lidah itu adalah ungkapan hati. Nah, jadi Allah kasih, ingatkan, kamu itu, lidah kamu itu siapa yang ngasih? Allah. Walisanan. Satu lisan. Nggak ada yang dua lisan kan? Makanya satu lidah. Masing-masing kita satu lidah. Tapi yang kita keluarkan banyak. Resiko tinggi kata Ibu. Banyak yang kita keluarkan, resikonya juga banyak. Kalau yang kita keluarkan itu baik, berarti baiklah dia. Kalau tidak baik, ya tidak baiklah dia. Sekarang yang bisa menuntun lidah siapa? Kita sendiri, ya kan? Lidah ini mau kita apakan? Kan tergantung kita sendiri. Tergantung dari, makanya ada hubungan antara dua mata dengan lidah. Ada hubungan antara dua mata dengan lidah. Apa yang dilihat oleh mata diungkapkan oleh lidah. Saya ulangi, apa yang dilihat oleh mata diungkapkan oleh lidah. Walisanan. Nah, makanya lidah ini kalau dia mulai bicara, nah kita harus, kalau orang beriman harus jaga. Harus jaga. Karena yang keluar dari lidah itu banyak. Ya. Yang berikutnya, syafatain. 2 bibir. Oke. 2 bibir. Kalau kita lihat, ini dia sebagai pagar. Pagar bagi gigi dan pagar bagi lidah. Jadi kalau mulut ini dibuka, maka yang keluar dari lidah itu banyak. Ya kan? Tapi kalau enggak kita buka, diam. Tutup pagar.
Kita tutup pagar, kunci pagar, pakai masker, diam aja. Maka kan nggak keluar apa-apa. Kata ibu nggak bisa. Ah, berarti kalaupun kita keluarkan, kita ucapkan yang baik-baik. Nah, yang tidak baik jangan kita ucapkan. Nah, inilah maknanya fungsi dua bibir. Dia menjaga. Jadi kalau kita mau buka, bukalah yang baik. Kalau mau kita ucapkan, ucapkanlah yang baik. Ini sebenarnya untuk ayat yang ke belakang itu Pak ya, yang Allah bilang tadi dilisankan untuk mereka ini. Iya, Pak dan siapa itu? betul. Makanya ya mengucapkan. Sebenarnya secara teksnya untuk mereka, secara konteksnya untuk kita. Coba, kita sudah pernah lewat surat Al-Humazah. Wailul likul lihumazatin lumazah. Apa arti lumazah, humazah? Mengupat dan mencaci. Mengupat dan mencaci. Itu buah dari kerja siapa? Lidah dan dua bibir. Ya kan? Humazah, lumazah itu adalah karya lidah dan dua bibir. Jadi di samping Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita akan tiga nikmat. Ya, nikmat dua mata, nikmat satu lidah, nikmat dua bibir. Di sisi lain, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga. Di satu sisi dia nikmat, kita bebas kita gunakan untuk apa aja. Tapi di sisi lain, dia adalah ujian. Apakah kita keluarkan dari lidah dan mulut kita yang baik atau yang tidak baik. Teks ayat ini menunjukkan orang yang tadi ngomong ayah sabu allan yaqdiru alaihi ahad, ayah sabu allam yarhu ahad, ini ucapannya tidak baik. Nah, itu dia secara teksnya. Secara konteksnya untuk kita harus jaga lidah, kita harus jaga mulut. Lanjut, Bu. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebajikan dan kejahatan. Nah, wahadainahun najdain, dan kami tunjukkan baginya dua najat. Najat itu, najat secara bahasa artinya dataran tinggi yang luas. Dia jalan yang mendaki itu namanya najat. Jalan yang mendaki luas itu namanya najat. Kalau jalan datar itu sabil. Kalau jalan yang besar, lurus, datar, sirat. Sirat. Nah, sirat mustaqim. Nah, jalan yang mendaki luas. Daerah pegunungan itu namanya najat. Ini misalnya kita ke arah Calang, kan lewat Gunung Paro, Gunung Kulu. Nah, itu najat itu. Jalan yang mendaki tapi luas. Nah, Ibu sekalian, itu secara bahasa. Secara Al-Qur'an menyebutkannya najdain, dua jalan, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Kita untuk memilih jalan keburukan lancar-lancar saja. Saya mau nanya kita nih, kita yang merasakan. Kita dalam meniti jalan kebaikan.
lancar-lancar saja. Hah? Ada hambatan. Nah, hambatan itu namanya najd. Kan mendaki kan? Kita misalnya nih, membiasakan diri untuk sholat tepat waktu, habis sholat ada rawatib, ada duha, ada witir. Itu kan kadang ada, kadang enggak. Mungkin banyak enggak. Mungkin. Ini kan namanya najd. Teorinya enak, bagus. Prakteknya payah. Yang payah itu namanya najd. Tadi sama seperti kabat tadi. Kita ini dunia ini kan memang kabat. Nah, dalam kita meniti kebaikan pun kabat. Sifat umumnya ada kabat, tapi dalam kita menempuhnya najd. Jadi kan ada korelasi antara kabat dengan najd. Makanya di sini Allah tidak bilang alam naj'al lahu sabilain. Jalan, dua jalan. Sabil. Karena sabil itu jalannya enak. Jalannya gampang. Tapi jalan yang mendaki itu namanya najd. Kita untuk membiasakan diri untuk bangun malam, najd enggak? Najd. Susah payah kita, mendaki kita kan. Untuk kita baca Quran setiap hari. Iya, kabat kita. Nah, apalagi nanti kalau kita mau naik derajat dari muslim ke mukmin, mukmin ke muttaqin, muttaqin nanti ke muhsinin, muhsinin ke mukhlisin, mukhlisin ke muqarrabin. Ini kan tangga-tangga yang mendaki. Kita nggak bisa tiba-tiba pengen jadi muqarrabin kalau kita nggak melalui muslim dulu, mukmin dulu, muttaqin dulu. Itu kan tangga-tangganya. Seperti kita selesai S1 kan setelah SD, SMP, SMA, baru kuliah S1. Kan nggak tiba-tiba langsung S1. Itu namanya najd. Kita mendaki. Kita ini ketika kita ingin jadi orang yang bertakwa, orang yang muttaqin, muhsinin, itu semuanya perlu pendakian. Dipaksain. Nah, alam naj'al lahu ainain. Sama juga orang yang melakukan perbuatan buruk kan juga najd. Kan susah payah dia tuh. Sampai sembunyi-sembunyi nggak tahu orang. So, gimana caranya dia bisa lakukan? Jadi bukan hanya kebaikan yang butuh pendakian, tapi juga keburukan pun butuh pendakian. Orang ketika sudah terbiasa mencuri, apa di awalnya dia terbiasa? Kan enggak. Dia sembunyi-sembunyi dulu, dengar susah payah dia gimana caranya. Sama juga kita. Jadi kebaikan dan keburukan itu ada masa dia kita untuk mendaki. Nah, dua jalan ini disebut dengan najdain. Alam naj'al lahu wa hadainahu najdain. Kami tunjuki dia jalan dua jalan. Jalan keburukan dan jalan kebaikan. Yang dua-duanya sama susahnya. Yang dua-duanya sama rintangannya. Jangan dipikir orang yang berbuat keburukan itu enak-enak aja. Itu enggak enak itu. Kita juga sama, orang yang berbuat kebaikan untuk konsisten ini kan enggak enak-enak aja nih. Dua-duanya punya kendala, dua-duanya punya perjuangan, tapi dengan dua tipe. Ini perjuangannya keburukan, ini perjuangannya kebaikan. Alam naj'al lahu wa hadainahu najdain. Baik, lanjut. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Baca Bu artinya. 11, 12. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. 12.
Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Jadi maka hendaknya dia melakukan pendakian. Aqobah itu jalan yang penuh dengan rintangan, yang penuh dengan hambatan. Itu yang namanya Najd, ada Aqobah. Yang namanya Aqobah melalui Najd. Ya. Jadi tabiat jalan mendaki itu memang hambatan dan rintangan. Tapi itu harus ditempuh. Nah, menempuh hambatan-hambatan dari tabiat jalan yang berat itu namanya iktihamul aqobah. Kita harus tempuh jalan rintangan itu. Kan tadi kita pahami Najd ini kan mendaki. Apapun pendakiannya harus ditempuh, harus dihadapi. Jadi ini memang suasana ayat ini suasana ayat yang susah payah. Tadi kan kabat, susah payah. Secara umum kan, proses. Jalan yang mau kita pilih, Najd, yang mendaki. Atas suasana kabat yang susah payah. Dan jalan yang mendaki itu, Allah nyuruh kita apa? Iktihamul aqobah. Tempuh rintangan itu. Tempuh pendakian itu, jangan mundur. Jangan surut ke belakang. Jangan patah semangat. Jalan terus, daki terus, tempuh terus. Hadapi terus. Nah, jadi rintangan bukan untuk kita lari darinya, tapi untuk kita hadapi dan kita atasi. Surah Al-Balad ini adalah surat yang mengajak kita untuk bisa mengatasi kesusahan dan kesulitan serta halangan dan rintangan. Poinnya di sini, falak tahamal aqobah, hendaknya dia melalui dan menempuh jalan rintangan itu. Semangat harus dilalui. Nah, kan kalau orang sudah menempuh makin tinggi kan enak deh kan, untuk lihat ke bawah kan enak kan. Mendakinya susah memang. Seperti kita misalnya sudah sampai ke Grute, kan dah enak tuh, dah enak kita lihat di bawah, indah kan. Tapi untuk mulai dari Gunung Paro, Gunung Kulu itu kan serem, kita harus mendaki. Tapi kalau kita tidak tempuh, kita nggak tahu rasanya gimana. Inilah perlunya kita iktihamul aqobah untuk melampaui rintangan dan halangan. Nah sekarang Allah ngajak kita nih, kan susah nih, jalan susah, tabiat jalannya mendaki, tapi Allah ngajak kita untuk hayo tempuh jalan yang rintangan itu. Sekarang Allah kasih contohnya. Baca Bu. Nah, sudah. Ayat ke-13. Yaitu melepaskan perbudakan. Nah, bentuk daripada aqobah, rintangan dan halangan yang berat itu adalah melepaskan perbudakan. Oke. Sekarang perbudakannya dalam konteks hari ini adalah penjajahan. Orang tidak ada lagi perbudakan. Sekarang perbudakan itu apa? Iya. Rokobah itu, rokobah. Ini sebenarnya, ini nih leher nih. Leher. Orang begini namanya rokobah. Kan nggak bisa buat apa-apa. Terbelenggu. Secara bahasa rokobah itu leher. Leher seperti sapi itu leher kan ada kebebasan sapi? Ada. Jadi bentuk
perbudakan itu dulu adalah dijadikan budak. Nah, makanya ini Islam. Cara Islam melepaskan perbudakan adalah memerdekakan budak. Sekarang perbudakannya tidak ada. Tapi yang ada hari ini adalah lebih dahsyat daripada perbudakan. Penjajahan. Penjajahan yang menginjak-injak harkat dan martabat manusia. Ini contoh misalnya Palestina. Palestina yang hari ini lebih dahsyat daripada perbudakan. Diisolasi, dikepung, baik secara ekonomi, politik, ya kan? Kan nggak bebas. Ini kan model perbudakan modern. Dulu perbudakannya orangnya. Hari ini efeknya lebih dahsyat daripada perbudakan. Ya kan? Personalnya sekarang masyarakatnya yang diperbudak. Sekarang gini, kira-kira Indonesia diperbudak nggak? Nah, nggak tahu. Ini Palestina. Kira-kira bangsa Indonesia hari ini. Nah, ini ibu yang ngomong ya. Jadi sebenarnya teksnya perbudakan dulu, tapi hari ini tanpa sadar kita ini dalam perbudakan modern. Nggak ada kebebasan, ya kan? Harkat dan martabat kita di India. Nah, jadi kalau lihat teks ayatnya perbudakan. Makanya sebenarnya kalau perbudakan orang, nama ayat untuk membebaskannya bukan fakku rokobah, tapi tahriru rokobah. Makanya dalam ayat lain itu namanya tahriru rokobah, bukan fakku rokobah. Ini fakku rokobah lebih umum daripada tahriru rokobah. Di ayat lain, nanti ibu lihat aja ayat-ayat Al-Quran tentang perbudakan, itu membebaskan budak menggunakan istilah tahrir rokobah. Itu orangnya. Tapi untuk perbudakan secara umum, fakku rokobah. Ini lebih umum daripada memerdekakan perbudakan personal. Ini lebih umum. Jadi, fakku rokobah masuk di situ adalah perbudakan personal, masuk di situ perbudakan massal. Ini Al-Quran membuat istilah satu umum satu khusus. Ini untuk bisa mengcover makna yang lebih luas. Jangan dipahami hanya budak personal aja. Kalau budak personal tahrir rokobah. Di ayat lain Al-Mujadilah, Al-Baqarah itu tahrir rokobah. Hanya di sini aja menggunakan fakku rokobah. Tidak ada tempat lain kecuali di sini. Dan ini adalah sebenarnya ayat pembebasan. Makanya kita harus tempuh hakobah itu. Harus kita jalani. Kalau kita ingin pembebasan, harus ihtihamul hakobah. Ya, semangat. Ya, karena ini kan iktiham. Menyesuaikan dengan suasana ayat. Gitu, Bu. Ini sebenarnya kondisi ya masyarakat dunia itu tidak lepas daripada ini. Ya. Oke, lanjut. 14. Atau memberi makan pada hari terjadinya kelaparan. Nah, tadi membebaskan perbudakan. Berat nggak? Berat. Satu, ya kan? Yang kedua, memberi makan dalam kondisi kelaparan massal. Berat nggak? Sama-sama lapar. Ini masrobah ini kelaparan massal, bukan kelaparan personal. Ini Bu dari tadi nih, perbudakan massal nih, bukan personal. Ini kelaparan massal, bukan kelaparan personal. Orang lagi lapar semua, kita kasih makan. Berat nggak? Berat.
kedua muntang berat. Apalagi untuk orang lain. Tapi ini namanya iktihamul aqabah. Oke, lanjut. Kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Ini kasih makan untuk kelaparan massal. Anak yatim yang ada kerabat. Kerabatnya orang berada, kerabatnya orang punya. Kita kasih, berat nggak? Berat. Iya. Karena ada hati yang main itu. Iya. Au miskinan dza matrabah 16. Atau orang miskin yang sangat fakir. Atau orang miskin yang sangat fakir. Jadi ini sekalian, secara manusiawi kita ini lagi butuh, lagi lapar, itu biasanya kita amankan diri sendiri, bukan? Biasanya kita punya saudara, tapi kita harus kasih orang lain. Kita lapar nih, tapi kita kasih makan ke orang lain, berat nggak? Berat. Itulah namanya iktihamul aqabah. Kita harus tempuh aqabah-aqabah itu. Ya kan? Nah, Makanya ada surat yang lain katakan kita harus bersedekah dalam keadaan kita sempit dan lapar. iya. Berinfak dalam keadaan sempit maupun lapang. Kalau kita kasih dalam kondisi kita kenyang, kan enak. Ya kan? Kan enak, itu biasa. Kasih dalam kondisi kenyang, kasih dalam kondisi lebih, biasa. Ini kasih dalam kondisi butuh, dalam kondisi kurang, dalam kondisi lapar. Berat nggak? Berat. Tapi nilai pahalanya besar. Makanya kalau kita mampu melalui itu, namanya iktihamul aqabah. Oke. Lanjut. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpusat untuk bersabar dan saling berpusat untuk Makanya dalam kondisi menghadapi jalan yang berat itu, kita harus apa? Satu, beriman. Yang kedua, saling menasihati dan kesabaran. Udah, kita sabar aja. Saling menasihati, menguatkan. Dan saling cinta, kasih sayang. Jadi dalam kita menghadapi ujian yang besar ini, naik tinggi ini, kan nggak perlu marah-marah, nggak perlu det-det-gop, kan? Tapi nggak perlu, karena kita sama-sama menghadapi hal yang berat. Jadi untuk menguatkan kita yang di dalam berat ini, apa? Sabar, beriman, sabar dan berkasih sayang. 3. Lanjut. mereka orang-orang beriman dan saling berpusat itu adalah golongan kanan. Golongan kanan. Orang beriman, sabar, kasih sayang tuh orang golongan kanan. Ketika dia menghadapi jalan yang besar, saling menyayangi 3, golongan kanan. Lanjut. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Nah, yang tadi yang di atas, yang merasa sombong, merasa nggak ada yang lihat, dia golongan kiri. Terus mereka berada pada jalan di neraka yang ditutup. Jadi dalam ayat ini kita dikasih 2 pilihan. Ada jalan buruk, ada jalan baik. Ada jalan yang mendaki, ada jalan yang penuh rintangan. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman, ada golongan kanan, ada golongan. Pilihlah sesuai dengan pilihan kita. Gitu. Semuanya tergantung kepada pilihan masing-masing. Begitu. Wahadainahun najdain. Najd yang baik, najd yang buruk. Yang namanya najd ini ada rintangan, susah payah. Gitu. Susah payah ini akan kita hadapi dengan iman, sabar,
rasa sayang. Ya, karena kita sama-sama berat. Jadi sabar, iman, sabar dan kasih sayang. Oh iya, bukannya kerikil, batu besar. Ya. Apa yang bisa kita bikin untuk Palestina? Doa. Kita nggak punya kekuatan. Kita nggak punya kekuatan. Kita nggak punya senjata. Kita nggak punya biaya. Doa aja. Nah, sekarang ya itu yang bisa kita lakukan. Ya kan? Nah. Iya, insya Allah. Karena kita nggak bisa buat apa-apa. Kita hanya bisa doa. Kalau doa juga enggak gimana? Ya kan? Ya. Oke. Cukup? Ya. Baik, alhamdulillah. Insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa melewati Kabat, kita bisa melalui Najd, dan kita bisa iktihamul aqabah, menghadapi rintangan dan halangan demi mencapai golongan kanan. Itu dia. Jadi hubungannya apa? Kita ada Kabat, ada Najd, itu harus kita lalui supaya menjadi golongan kanan. Supaya kita bisa melakukan kanan, kita beriman, sabar, berkasih sayang. Sudah. Kesimpulan ayat. Hah? Teorinya gampang. Ya. Misalnya dengan kasih sayang, dengan dengan sabar, kasih sayang. Iman. Alhamdulillah, misalnya orang yang kita nasihatin, alhamdulillah senang. Senang. Karena ada kasih sayang. Oke. Kita cukupkan sampai sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.